Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Senin 27 Februari tahun 2023. Mari kita memulaikan program Renungan Harian Keluarga ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur kepadamu untuk segala yang baik yang kau beri bagi kami, entahkah itu sukacita maupun ketika kami ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kami tahu bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Memulaikan kehidupan kami di panjang hari ini, kami hendak mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkenan ya Tuhan, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman-Mu. Ampuni kami dari salah dan dosa, dan berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihinya, kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 41, ayatnya yang kelima dan 6. Firman Tuhan demikian ditulis. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Demikian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkannya dengan judul Tuhan kasihanilah aku. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita sudah ada dalam penghayatan masa sengsara Tuhan Yesus Kristus sebelum ia disalibkan di Bukit Golgota. Karya Tuhan Allah tergenapi dengan kerelaan Yesus Kristus melaksanakan kehendak Bapanya, walaupun harus menderita sengsara agar umat manusia memperoleh keselamatan. Ini bukti dari kasih Allah kepada manusia. Saudara, pembacaan kita hari ini, pemazmur memulai pembacaan saat ini mengungkapkan doanya kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Doa dan keluhan ini lahir dari hati terdalam, karena pemazmur berada dalam keadaan menderita, terkena sakit penyakit dan jiwanya tidak merasakan ketentraman. Doa memohon campur tangan Tuhan Allah untuk menyembuhkan pemazmur dan pengampunan dosa. Kesadaran sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, meyakini bahwa hanya Tuhan Allah yang mampu mengampuni dosanya dan memulihkan serta menyembuhkannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga berdoa kiranya Tuhan Allah bertindak kepada musuh yang berbuat jahat kepadanya. Dalam tanda petik diungkapkan, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Nah, pemazmur meyakini Tuhan Allah pasti bertindak melawan para musuhnya. Ia menyerahkan penghukuman itu kepada Tuhan Allah, karena baginya hanya Tuhan Allah yang adalah hakim yang adil. Ia yakin Tuhan Allah akan membela perkaranya di hadapan manusia. Ini adalah suatu bentuk penyerahan diri yang seutuhnya dari pemazmur kepada Tuhan Allah. Ia tidak mau bertindak sendirian karena kekuatannya terbatas. Pemazmur yakin kalau Tuhan Allah bertindak, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk sebagai keluarga Kristen untuk selalu berdoa, memohon pengasihan Tuhan. Jika dalam pergumulan, termasuk sakit penyakit yang dialami, maka berdoalah kepada Tuhan Allah
Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan untuk meminta pertolongan kepada kuasa kegelapan. Ingat saudara bahwa Yesus Kristus telah menderita, disalib untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya harus kuat dan teguh dalam pendirian iman kepada Tuhan Allah. Nah, selanjutnya, serahkanlah penghakiman itu kepadanya. Jangan menghakimi sesama manusia, karena bukan hak kita untuk menghakimi ketika kita diperhadapkan dengan aniaya dan lain sebagainya. Tuhan Allah pasti akan bertindak, dan setiap tindakannya akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang percaya yang mengandalkannya. Nah, itu memaknai Minggu Sengsara ini. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mendeguhkan iman, firman yang memberi pencerahan, firman yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Membimbing kami untuk senantiasa mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun keadaan situasi yang menimpa kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Bapa, terangi dan tuntun langkah kehidupan kami hari ini. Menjalani kehidupan, biarlah Tuhan menyertai, memberi kami berkat, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Kami yang bekerja dalam berbagai bidang kehidupan ini, Tuhan berkati, anugerahkan hikmat dan kemampuan untuk kami mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawab bagi kami. Dan Tuhan, biarlah kami juga diajarkan untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan bagi kami. Ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan ketidakadilan di dalam kehidupan, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan melindungi kami. Oleh karena itu, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan, hari lepas hari. Berkati semua jemaat-Mu Maranatha Selatan, dari kolom 1 hingga 27, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga, ini kami yang datang kepada-Mu berseru dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program renungan harian keluarga kita hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Karena itu jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga dalam channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa bekerja, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.